Baiklah sobat-sobat semuanya, video ini membahas tentang kira-kira kapan jadwal pengumuman untuk prakerja gelombang 16. Kemudian apakah ada kemungkinan untuk prakerja gelombang 17 dibuka, kemudian jadwalnya kapan. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan kegagalan dalam mendaftar kartu prakerja. Mengapa kita sering gagal? Kemudian langkah setelah kita itu lolos dalam prakerja gelombang 16 itu kita harus apa? Jika kita gagal dalam prakerja gelombang 16 kita harus apa? Kemudian untuk pelatihan yang recommended, yang cepat selesai dan cepat sertifikat serta insentif cepat cair itu kira-kira apa? Di mana? Silahkan teman-teman simak video ini selengkapnya ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk prakerja gelombang 16, prakerja tahun 2021 itu dibuka sejak tanggal 25 Maret tahun 2021 dan dijadwalkan akan tutup pada tanggal 28 Maret tahun 2021 ya. Selanjutnya untuk pengumuman, jadwal pengumuman prakerja gelombang 16 itu adalah seperti biasanya, itu akan dimulai dari sehari atau 2 hari setelah prakerja gelombang 16 ditutup. Artinya kalau misalkan prakerja gelombang 16 itu ditutup tanggal 28 Maret 2021, itu nanti akan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari jam 12 siang tanggal 28 Maret tersebut sampai nanti beberapa hari berikutnya. Itu tentunya kalian akan menemukan di dashboard prakerja kalian itu statusnya akan berubah-ubah teman-teman. Awalnya dievaluasi, kemudian diproses, dievaluasi lagi, dalam proses lagi, dan finalnya untuk jadwal pengumuman prakerja gelombang 16 itu adalah diperkirakan dan kita dapat pastikan untuk pengumuman prakerja gelombang 16 itu ditetapkan pada tanggal 31 Maret tahun 2021 dan finalnya itu adalah pada jam 12 siang ya. Jadi kita di seluruh Indonesia itu akan mendapatkan notifikasi pada HP kita, yaitu bisa dipantau di prakerja.go.id atau juga kita pantau SMS untuk melihat pengumuman kelulusan prakerja gelombang 16. Apakah kita lulus, apakah tidak. Itu adalah tepat pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Jadi teman-teman bisa pantau pada tanggal tersebut dan jam tersebut ya. Kemudian dalam pengumuman prakerja gelombang 16 itu tentunya di sana akan ada 2 kemungkinan teman-teman. Nah, 2 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita bisa lolos, kemungkinan yang kedua itu kita tidak lolos. Selanjutnya di sini kita akan bahas terkait dengan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri prakerja lolos itu gimana? Ciri-ciri prakerja yang gagal atau tidak lolos itu bagaimana? Untuk yang pertama, ini kita bahas untuk prakerja yang nanti teman-teman lolos ya. Ciri-ciri kartu prakerja teman-teman itu dinyatakan lolos itu adalah nanti ada 2 hal. Yang pertama, kalian akan mendapatkan notifikasi di SMS melalui nomor HP yang dulu kalian lakukan untuk verifikasi nomor HP pada saat mendaftar atau membuat akun di prakerja. Di sana kan kalian dulu pada saat mendaftar itu disuruh memasukkan nomor HP, kemudian kalian menerima kode OTP kan. Dan nanti untuk pemberitahuan kalian lolos prakerja itu melalui nomor HP tersebut teman-teman. Jadi kalau kalian lolos di SMS kalian itu akan menerima SMS dari prakerja yaitu ucapan selamat bahwa kamu lolos diterima di program kartu prakerja. Kemudian ada perintah juga, silahkan login ke prakerja.go.id dan silahkan membeli pelatihan pertama dengan menggunakan kartu prakerja kamu dan saldo 1 juta yang dikirimkan ke kartu prakerja kalian. Kemudian ciri-ciri yang kedua, jika teman-teman itu lolos dalam program kartu prakerja, itu adalah kalian bisa lihat di dashboard prakerja kalian dengan cara kalian login di www.prakerja.go.id. Kemudian nanti pada saat kalian sudah masuk di sana, itu nanti akan ada ucapan selamat datang ya. Selamat datang atas nama kalian siapa. Kemudian di sana akan ada tampilan sambung rekening jika kalian belum menyambungkan rekening sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk rekening itu adalah kita buat e-wallet ya, yaitu rekening virtual bisa di OVO, kemudian link aja, kemudian Dana, kemudian ada apa ya? Ada BNI ya. Nah, GoPay juga teman-teman. Selanjutnya di sana kalian akan mendapatkan saldo prakerja sebanyak 1 juta rupiah, kemudian juga diberikan nomor prakerja sebanyak 16 digit. Yang mana untuk nomor prakerja itu digunakan untuk nanti membayar pelatihan yang kalian beli
Dan saldo 1 juta itu adalah nanti uang virtual yang dapat kalian gunakan untuk membeli pelatihan yang nanti teman-teman akan beli di Prakerja. Dan selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum beruntung atau belum lolos di Prakerja gelombang ini nanti untuk Prakerja 21, ini tentunya ada banyak sekali ya teman-teman yang mengeluh itu selalu gagal gitu kan. Nah, di sini kita juga akan membahas terkait dengan yang membuat gagal dalam kartu prakerja ya. Di sini teman-teman pastikan kalian itu tidak pernah menerima bansos lain ya, tidak pernah menerima bansos lain selain kartu prakerja. Seperti halnya apa? Di sini kalian jangan sampai pernah menerima bansos dari Kemensos yaitu DTKS itu ya, baik itu BST ataupun BLT, kemudian BLT dana desa dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman tidak pernah menerima BSO atau bantuan subsidi upah. Ini adalah bagi teman-teman yang guru honorer misalkan ya. Itu kan menerima BSO baik itu Kemdikbud maupun Kemenak ya, yang dulu senilai 1,8 juta itu kan. Kemudian juga teman-teman tidak pernah mendapatkan BEP UM atau bantuan Banpres UMKM senilai 2,4 juta melalui Kemenkop UMKM. Kemudian teman-teman itu statusnya sudah tidak pelajar lagi dan kalian tidak mahasiswa lagi. Karena kalau misalkan kalian statusnya masih pelajar, mahasiswa, maka kalian akan ada pada riwayat gelombangnya itu ya. Ini kan ada fitur baru ya, riwayat gelombang. Itu penyebab kalian gagal, itu adalah biasanya ada NIK kamu terdaftar di DTKS Kemensos, kemudian NIK kamu itu terdaftar pada Kemdikbud, NIK kamu terdaftar di Dikti, kemudian NIK kamu terdaftar di Kemenkop UKM. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang menerima kartu prakerja pada tahun 2020 yang lalu, kalian tidak akan bisa menerima prakerja untuk tahun 2021 ini teman-teman. Jadi kita bisa mempelajari di riwayat gelombang itu penyebab kegagalan kamu. Kalau kalian masih gagal ya, itu kalau misalkan pemberitahuannya riwayat gelombang yang terakhir itu adalah kamu belum berhasil. Nah, kalau kamu belum berhasil itu berarti masih ada harapan untuk kamu bisa berhasil ke depannya. Tapi kalau misalkan kalian masih terdaftar di Dikti karena mahasiswa ya, terdaftar di Kemdikbud nih kamu, kemudian terdaftar di Kemensos DTKS dan lain sebagainya, maka itu nanti kalian mungkin harus perbaiki data. Selanjutnya jika teman-teman itu sudah lolos dalam kartu prakerja dalam pengumuman kartu prakerja gelombang 16 nanti, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kita sangat rekomendasi sekali bagi teman-teman yang sudah lolos dalam kartu prakerja. Itu adalah kalian harus segera membeli pelatihan. Pelatihan harus dibeli dalam waktu maksimal 30 hari sejak kamu diputuskan sebagai penerima kartu prakerja. Karena kalau misalkan lebih dari 30 hari kalian tidak membeli pelatihan, maka status kebekerjaan kalian, status kartu prakerja kalian akan ditarik dan dinonaktifkan. Dan artinya kalian tidak akan bisa menggunakan kartu prakerja kalian lagi ya. Nah, di sini pada saat kalian membeli pelatihan teman-teman, di sini saya akan memberikan tips ya. Yang pertama, kalian pilihlah pelatihan yang mudah dulu ya. Pelatihan yang mudah dulu, kemudian pelatihan yang sederhana yang mudah kalian pahami. Kemudian kalian pilih pelatihan yang cepat selesai. Artinya kalau misalkan kalian pelatihannya cepat selesai, maka nanti kalian juga akan cepat selesai juga, cepat mendapatkan sertifikatnya ya, masuk di dashboard prakerja kalian. Kalau misalkan di dashboard prakerja kalian sudah ada sertifikatnya cepat, maka nanti untuk penjadwalan insentif kalian 600.000 per bulan dikali 4 ditambah 50.000 survei evaluasi prakerja 3 kali, itu juga akan cepat untuk penjadwalannya. Salah satu pelatihan yang mungkin dapat recommended dan ini adalah yang populer itulah kalian bisa beli yang ada di Skill Academy misalkan ya. Nah, kemudian mengapa kita beli di sana? Ini berdasarkan dari survei teman-teman, itu pelatihannya tuh sangat mudah dimengerti khususnya untuk kaum milenial. Dan selanjutnya di sana ada full service, customer service-nya itu ramah, kemudian CS-nya juga solutif. Dan juga bisa mendapatkan pulsa ya, bonus pulsa. Soalnya jika kalian membeli pelatihan prakerja yang ada di Skill Academy, silahkan kalian gunakan voucher saya yang ada di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan nilai plus yang ada di sana ya. Oke, demikian sobat semuanya terkait dengan prakerja gelombang 16, pengumumannya kapan. Kemudian terkait lagi dengan prakerja gelombang 17 teman-teman. Nah, di sini tentunya nanti dari gelombang 12 sampai gelombang 16 nanti itu akan ada
prakerja yang statusnya dinonaktifkan, ditarik, dikarenakan lebih dari 30 hari tidak pernah membeli pelatihan. Tentunya di sana masih akan ada kuota. Nah, sobat semuanya, tentunya nanti akan dibarengi dengan akan dibuka untuk prakerja gelombang 17. Jadi teman-teman yang masih gagal di prakerja gelombang 16, pantau terus gabung prakerja gelombang 17.